Halitosis atau bau mulut merupakan hal yang umum terjadi dan dapat mempengaruhi orang dari berbagai usia. Nah, adakah dari teman-teman yang mengalami halitosis atau bau mulut ini dan merasa kurang percaya diri? Lantas, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita bahas. Pada dasarnya, halitosis dibagi menjadi dua, yaitu genuine halitosis yang merasa bau mulut dan kemudian pada pemeriksaan klinis menunjukkan adanya bau mulut, dan delusional halitosis, yaitu merasa mulutnya berbau tetapi pada pemeriksaan tidak menunjukkan adanya bau mulut. Terkait dengan halitosis yang sebenarnya, penyebab halitosis masih dibagi menjadi dua. Yang pertama, psychological halitosis, dan yang kedua adalah pathological halitosis. Di mana dalam pathological halitosis ini masih dibagi menjadi dua, yaitu sumber yang berasal dari dalam mulut dan sumber yang berasal bukan dari dalam mulut atau berasal dari luar mulut. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan physiological halitosis. Nah, dalam physiological halitosis ini contohnya adalah bau mulut ketika saat kita bangun tidur. Penyebabnya ternyata karena lidah yang kotor, yaitu terlapisi lapisan putih dan adanya penurunan asupan cairan. Nah, pernah kita bahas sebelumnya, jika masih ingat teman-teman, bahwa ketika kita tidur adalah saat di mana produksi saliva kita ini akan menurun, sehingga dia dapat memicu terjadinya bau mulut, terlebih jika kondisi gigi dan mulutnya tidak bersih. Selanjutnya yaitu pathological halitosis yang bersumber dari dalam mulut. Nah, beberapa contoh penyebabnya diantaranya adalah adanya peradangan pada jaringan penyangga gigi atau kita kemarin sebut dengan periodontitis. Ya, periodontitis, bukan gingivitis. Kemudian adanya peradangan odontogenik seperti retensi sisa-sisa makanan, dan juga adanya serostomia atau kondisi mulut kering yang kemarin kita bahas juga adanya luka pada jaringan mulut seperti sariawan. Nah, apabila kita telaah terjadinya halitosis ini, yang paling mungkin adalah dari akumulasi sisa-sisa makanan. Seperti kita makan ya, ada sisa-sisa kangkung, sisa-sisa cabai, sisa-sisa biskuit, dan remah-remah lainnya yang ada di dalam rongga mulut. Kemudian dia akan terakumulasi menjadi plak bakteri pada gigi dan juga pada permukaan lidah. Kemudian hal ini akan menyebabkan terjadinya peradangan. Awalnya gingivitis terlebih dahulu, yaitu peradangan pada jaringan gusi dan kemudian beralih menjadi periodontitis. Dalam kondisi periodontitis ini, bakteri-bakteri terutama bakteri gram negatif yang merupakan salah satu penyebab terjadinya bau mulut banyak diproduksi. Volatile sulfate compounds atau senyawa sulfur yang mudah menguap ternyata merupakan senyawa yang menyebabkan bau mulut yang dia tadi dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Penyebab lainnya yaitu yang bersumber dari luar mulut, seperti adanya penyakit sistemik yang dia nanti akan mempengaruhi kondisi di dalam rongga mulut, seperti diabetes mellitus, penyakit ginjal, dan juga sirosis hati. Di samping itu mungkin teman-teman juga ini ya bisa menebak ya, apa sih kira-kira yang menjadi penyebab halitosis atau bau mulut lainnya. Nah, bisa dipikirkan teman-teman apa? Ya, sebenarnya beberapa jenis makanan itu juga dapat berpengaruh terhadap adanya bau mulut, tetapi bau mulut itu hanya sementara. Contohnya adalah ketika kita makan bawang-bawangan seperti bawang putih, bawang bombay, atau ketika kita merokok dan juga minum alkohol. Maka nafas yang dihasilkan ini akan memiliki bau yang berbeda mungkin dalam beberapa jam ke depan. Lalu gimana sih teman-teman caranya mengatasi halitosis? Ya, salah satunya yang paling benar adalah dengan mengatasi penyebabnya tadi. Nah, apabila penyebabnya adalah kondisi atau kebersihan mulut yang kurang baik, maka yang bisa kita lakukan adalah menyikat gigi, menggunakan obat kumur, membersihkan lidah, serta menggunakan benang gigi secara teratur. Nah, apabila teman-teman merasa memiliki bau mulut dan merasa kondisi rongga mulutnya kurang bersih, jangan lupa ikuti tips tadi ya.